Nah, eh Ini Mbak Nia, seperti ini lagi biasa ya. nantangin Eh, pantun nih kayaknya nih. Maaf maaf intermezzo. Silakan. oke. Eh, Untuk awalan ya, eh, seperti biasa kumpul KBM buat Mas Ferdi yang mungkin baru pertama kali ikut kami di sini gitu yang ngumpul-ngumpul dan ngobrol. Kumpul KBM ini kegiatan pekanan. Jadi tiap pekan ada kumpul seperti ini secara daring untuk ketemu sesama penulis di KBM. Dan pekan ini emang kebetulan eh, Mas Ferdi yang saya minta gitu. Setelah berapa lama nggak pernah muncul lagi. Nah, karena saya lihat juga Mas Ferdi cukup aktif gitu kan nulisnya dan tulisannya menarik-menarik. Nah, malam ini kita mungkin ngobrol tentang Mas Ferdi, aktivitasnya nulis gimana dan mungkin eh, aspirasinya, kemudian kegiatannya sebagai penulis dan juga profesional gitu ya. Nah, mungkin untuk awalan Mas, boleh dong cerita eh, Ferdi latar belakangnya apa sih gitu kan dan kegiatannya saat ini tuh ngapain? Oke, sebelumnya makasih buat teman-teman yang udah datang terus. Makasih juga buat Mas Bagus karena udah mempercayai saya untuk jadi narasumber buat sharing-sharing gitu. Jujur saya masih deg-degan ini, nggak tahu mau sharing apa sebenarnya. Cuman ya semoga bisa berbagi lah sama teman-teman ya. Untuk background saya sebenarnya saya lulusan IT, informatika dari sempat kuliah di Jogja. Terus SMK-nya juga ngambil TKJ dulu. Jadi tahulah sedikit tentang jaringan kayak gitu. Mhm. Terus setelah lulus itu sempat kerja dulu sama ada orang yang bikin-bikin usaha kecilan untuk masalah affiliate gitu. Jadi belajar marketing sedikit di situ. Masalah tentang sebagai data analisnya lah kayak gitu. Untuk analisa Hmm. marketnya, kumpulin data dan sebagainya. Terus setelah itu kerja juga sebagai programmer. Nggak nyampe setahun, mungkin sekitar 10 apa 11 tahun. Terus kena PHK di Jogja. Itu sempat jadi programmer dulu. Ya sebenarnya lebih dari setahun sih sebenarnya jadinya kan. Nah setelah itu karena di PHK kan kebetulan ada kakak saya juga di Jogja. Dan kakak saya kan perempuan. Kalau saya pergi dari Jogja, otomatis saya nggak bisa ninggalin kayak gitu. Kakak saya nggak boleh ditinggalin kayak gitu. Jadi disuruh pulang aja sama orang tua dan akhirnya pulang setelah Hmm. kontraknya kakak saya selesai. Nah, pulang dari rumah itu kerja sebagai teknisi jaringan dulu selama beberapa bulan kayak gitu. Baru nganggur, nganggur desain lah. Setelah beberapa bulan emang mutusin untuk keluar dari teknisi jaringan itu dan fokus ngelola jaringan kayak gitu. Apa ngelola desain kayak gitu. Hmm. Yang sempat saya tulis juga terkait Canva kayak gitu. Dan berakhir sekarang jadi desainer di Sumbawa kayak gitu. Oh, sekarang malah Tuh, jadi kalau desainer. masalah iya Ya, ya. sekarang finalnya di desain. Karena sebenarnya basicnya dari awal adalah dari SD sebenarnya saya sudah suka sama Photoshop. Dari SD itu udah mulai Hmm. main Photoshop kayak gitu. Jadi eh, kalau masalah kepenulisan itu jauh banget tentang kepenulisan gitu. Saya nulis itu baru-baru serius itu ya tahun lalu kayak gitu. Oh, Semenjak saya nonton videonya Uda sama Raditya Dika kayak gitu. oke. Jadi sebelum-sebelumnya nggak pernah nulis, Mas? SD, Sebelumnya SMP, sebenarnya SMA gitu. hmm, kenal Blogspot itu sebenarnya SMP. Hmm. Kalau nggak salah SMP, tapi dulu kan eh, sebagai anak SMP yang biasa aja kayak gitu ya. Saya nggak punya prestasi apapun dan nggak pinter juga. Jadi cuman nulis aja apa yang saya temuin gitu. Saya jiplak tulisan orang. Hmm. Biasanya sih
masih cheat-cheat GTA gitu atau cheat-cheat game kayak gitu. Karena kan saya suka main game aja dulu. Terus baru mulai nulis blog sendiri itu ketika di SMK. Itu Hmm. pun saya nulis karena banyak teman-teman yang minta diajarin masalah konfigurasi server kayak gitu, server Debian. Hmm. Jadi ya udah saya tulis. Setelah saya tulis, saya transformasi lagi ke dalam bentuk video kayak gitu. Jadi ada YouTube channelnya juga kayak gitu. Hmm. Itu yang awal mula nulisnya sih kayak gitu. Tapi emang kalau bawaan Tutorial. bawaan bawaan programmer dan teman-teman komputer tuh nulisnya nulis tutorial pasti kan ya. Iya betul, karena itu yang paling dekat kan, Iya, dan iya. memang paling gampang kita tulis juga gitu. Hmm. Teman-teman juga kan, kayaknya banyak juga teman-teman yang mungkin YouTube channel yang lain mungkin ya, banyak yang mulai dari sharing-sharing karena ya banyak aja yang nanya gitu, bikin Hmm. channel lah, apa bikin blog. Hmm. Setahu saya dulu kayak gitu gitu. Hmm. Nah, waktu kuliah gimana? Apa juga masih nulis tutorial juga? Waktu kuliah udah nggak pernah nulis sih. Pokoknya Hmm. balik dulu sebenarnya waktu kuliah baru ketemu Medium aja sih. Baru ketemu dan suka baca-baca karena kan eh, programmer kan banyak nulis di sana kayak gitu. Hmm. Hmm. Tapi nggak Iya, pernah iya, nulis iya. sih kalau waktu kuliah. Oh, tapi udah tahu medium sejak lama. Udah tahu lama. Hmm. Sempat langganan juga dulu karena kan saya juga percaya kalau penulis-penulis di Medium itu dari dulu emang bagus kayak gitu. Hmm. Cuma dulu kan kita tahu kalau Medium itu cuman bisa gratis 3 artikel aja yang berbayar gitu. Itu yang ya sayang banget gitu. Ya, ya. Ya itu sempat sempat ada tuh teman-teman ya. Jadi medium pernah ada kebijakan yang bukan member itu bisa dapat gratis beberapa artikel gitu lah. Hmm. Itu di awal-awal sistem membership ya. Ketika Iya, tulisan mulai mulai ada paywallnya kayak gitu. Nah itu Mbak Iya sih ingat juga tuh. tuh, 5 artikel. Saya terakhir ingatnya 3 itu. Gitu. Nah terus mulai nulis di medium gimana tuh ceritanya? Mulai nulis itu ya gara-gara nonton videonya udah sama Bang Radit ngebahas tentang bahasa kan sebenarnya. Hmm. Cuman saya tertarik karena udah sempat cerita tentang bahwa nulis keseharian aja di situ, nulis hal-hal yang ringan atau yang biasa aja. Hmm. Ya udah saya sempat buka Medium dan ngecek banget itu, ngecek tulisan-tulisan udah saya baca, oh bisa ya ternyata ya. Dan kebetulan saya juga butuh kan sebenarnya butuh ruang ekspresi kayak gitu. Karena kan Hmm. mulai kita kan kalau banyak banyak input gitu kita suka baca lah apalah gitu. Kita butuh penyalurannya kayak gitu. Ya, ya. Dan dulu tuh sempat bikin konten Instagram lah, bikin video YouTube, tapi nggak bisa jalan panjang. Karena kan Hmm. repot banget tuh, bikin belum rekaman lah, belum mikirin idenya dan lain sebagainya, ngeditnya gitu. Jadi Hmm. ketunda terus. Jadi ketika nemu tulisannya udah, saya baca ya udah, oh bisa nih sebagai wadah untuk belajar buat ngekspresiin diri kayak gitu. Itu Hmm. sih asal 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 usulnya kayak gitu. Jadi lebih lebih ke keseharian tulisannya. Untuk saat ini sih masih keseharian waktu di awal-awal karena saya nggak tahu dapat dari mana eh, pemikirannya. Saya nggak mau susah dulu lah gitu. Cari yang gampang-gampang aja, yang penting bisa konsisten lah gitu. Ya, Itu ya. sih asal awalnya. Karena kalau udah langsung berat kan nanti kebiasaan untuk nulisnya itu jadi redup sendiri kayak gitu. Hmm. Ya, 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 ya. Emang ada aspirasi apa Mas tulis di Medium selain berekspresinya saja? Ya? Saya lihat kan soalnya di Medium kan Mas Ferdi termasuk nulisnya tuh eh, rutin ya gitu. Mhm. Apakah memang ditarget lalu mungkin nanti ada hasil akhir kayak gitu? Jauh ini sih saya nggak ada target terus Hmm.
dibilang rutin sih saya nggak rutin ya sebenarnya. Masih ada bolong-bolongnya. Ya, ya. Cuman eh ya saya nggak mau berhenti aja kayak gitu. Ya Hmm. nggak ada pakem untuk berusaha untuk tidak bikin proses menulis itu sesusah mungkin. Kalau Hmm. emang putus ya udah nggak apa-apa gitu. Saya nggak mati juga gitu dan nggak ada yang protes gitu. Saya nggak punya follower gitu. Ya, ya, Dan ya. itu privilege menurut saya ketika kita nggak punya followers dan kita bebas untuk berekspresi kayak gitu. Kita Hmm. mau jadi diri kita sendiri juga ya nggak masalah kayak gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Itu. Oke. Nah, terus kenapa saya notice sih yang cukup sering muncul dari Mas Ferdi ya. Topiknya tuh tentang pengembangan diri gitu ya. Eh, Hmm. ada alasannya nggak sih? Kenapa kok milih itu gitu? Alasannya sih mungkin karena itu input paling banyak di pikiran Hmm. saya ya. Karena Hmm. kan waktu kuliah, sebenarnya saya bukan orang yang suka baca, bukan orang yang suka baca buku sebenarnya. Baru Hmm. suka baca buku itu waktu kuliah gitu. Ketika ya waktu masuk kuliah kan 1 minggu sampai Jogja, saya sempat jalan-jalan tuh keliling Jogja nyari muterin poster-poster iklan loker lah apalah gitu. Muncullah satu loker dan saya hubungin, ternyata itu MLM. Ya udah, bodo amat, ikut aja dulu gitu saya bilang. Ikut, belajar di sana, belajar public speaking lah, belajar Oke. ketemu ngobrol lah sama orang gitu. Terus di salah satu mentornya di sana ngasih buku gitu, ngasih pinjaman. Hmm. Oh ya udah saya baca buku pertamanya Anthony Robbins dulu yang saya pinjem, yang Notes from a Friend. Ya, Jadi ya. kan itu sebenarnya udah buku motivasi dan pengembangan diri. Dan saya ngerasa, wah klik banget nih gitu. Saya butuh, karena kan saya bukan tipikal orang yang bisa cerita gitu loh. Ya, Karena ya. lingkungan tempat saya tinggal nggak mengajarkan saya untuk bagaimana cara bercerita kayak gitu. Itu yang, wah bisa ini gitu. Untuk eh, jadi awalan kayak gitu. Mulai Hmm. dari sanalah buku pengembangan diri itu yang jadi poin-poin nomor satu lah gitu. Beli buku lah, baca buku yang lain, baca artikel dan lain sebagainya. Bahkan sampai nyari-nyari cara menulis Cornell Method lah, Zettelkasten kayak gitu. Hmm. Ya, Ya, ya. building second brain kayak gitu. Hmm. Itu Hmm. yang karena saya ngerasa wah saya butuh nih cara nempa diri kayak gimana nih. Saya nggak pernah ditempa dengan baik eh, di lingkungan saya sekitar gitu. Jadi mau nggak mau kan harus mandiri nih nempa Ya, nempa ya. diri sendiri gitu biar biar ada pegangan kayak gitu. Itu sih awal mula dari kenapa banyak eh, pengembangan diri yang dibagikan jadinya gitu. Hmm. Gitu. Berarti itu apa ada bagian eh, keinginan juga ingin ngembangin orang lain gitu, Mas Ferdi? Dulu sih iya ada, tapi kalau Oke. sekarang saya ngerasa kayaknya nggak perlu. Orang nggak butuh. Masalahnya nggak semua orang butuh dikasih tahu self improvement kayak gitu. Mereka Hmm. bakal nemu fasenya sendiri kayak gitu. Hmm. Nah, cuman setelah saya rajin nulis, saya berpikir lagi, ternyata eh, berbagi dengan cara bercerita itu lebih enak daripada terang-terangan ngasih taunya. Dan itu yang pengen Hmm. saya cari tahu gitu, cari Ya, latih, ya. kayak, pelajari kayak gimana sih kita bisa. Sebenarnya saya punya wawasan yang pengen saya bagikan, tapi saya nggak mau terang-terangan ngasih taunya kayak gini gitu. Itu yang Hmm. biar lebih halus lah kayak gitu. Ya, ya, ya. Berarti emang secara nggak apa secara nggak langsung ikut mengembangkan orang lain gitu atau pembaca gitu, tapi dengan gaya yang lebih bercerita gitu ya, Ferdi ya. Oke. Iya, pengennya sih seperti itu. Hmm, hmm, hmm. Nah, tapi kan sekarang aktivitasnya kan sebagai desainer gitu. Apa Mm. nggak terpikirkan untuk bercerita dalam hal desain? Kalau dalam hal desain, untuk saat ini saya mengakui saya masih
minim sebenarnya. Hmm. Karena Hmm. saya sebenarnya dari dulu kan, walaupun saya bilang saya dari kecil fokusnya belajarnya Photoshop, tapi sempat vakum juga bertahun-tahun gitu. Dan itu Hmm. pun saya nggak bikin poster atau apa, karena lebih banyak belajarnya foto komposit gitu atau foto manipulasi kayak Hmm. gitu. Hmm. Karena lebih suka eh, berkreasi seperti itu gitu, bahwa oh saya punya imajinasi seperti ini dan saya pengen nih wujudin itu walaupun cuman dalam bentuk gambar kayak gitu. Hmm. Ya makanya Ya, terakhir yang ya, saya tulis tentang foto manipulasi ya ada satu kan yang saya tulis ya, di ya, ya. Medium kayak. Nah, sekarang kan foto manipulasi itu kan apa? eh Dilakukan semuanya oleh AI gitu. Mas Ferdi apakah Hmm. melakukan juga dengan AI? Kalau AI saya nggak pernah sih, kemungkinan belum sih. Cuman kalau AI saya pakai untuk bikin elemen biasanya. Hmm. Kadang elemen-elemen 3D yang seharusnya bisa harus dibuat pakai Blender lah atau apa, Ya, ya. saya suruh aja si Gemini lah atau ChatGPT untuk bikinin kayak gitu. Untuk kebutuhan elemen poster lah atau apa. Ya, ya, ya. Oke. Nah, tapi kalau dalam hal kepenulisan gitu, Mas, pakai bantuan AI juga, AI juga nggak sih? Pakai sih, tapi untuk di akhir aja. Kalau ide Hmm. sama awalnya draftnya tetap saya yang kerjain sendiri dan outline masih saya pikirin sendiri gitu. Paling saya cuma Hmm. minta tanggapan tanggapan terakhir aja Hmm. di AI-nya gitu. Ada Ya, ide ya, yang ya. beda atau apa gitu. Dan nggak semuanya diambil. Hmm. Hmm. Emang selama ini kalau Mas Ferdi proses nulisnya tuh gimana sih? Coba diceritain dari mungkin dari ide ya sampai tulisannya terbit di Medium gitu. Hmm. Kalau saya karena masih personal ya, banyak yang personal, paling dari muncul ide nanti ketika ada ide saya taruh di Obsidian kalau kalau ada gitu. Baru nanti saya pilih mau nulis yang mana, baru bikin draft. Draftnya ya Hmm. kasar aja, yang ngalir-ngalir aja. Terus draft satu pasti kok jelek dulu. Paling kalau saya bisa jadi sekitar 2 sampai 3 draft kadang gitu saya Oh buatnya. banyak Jadi ya? iya, tapi kan itu pendek-pendek kan. Iya sih. Karena cuman 500 kata atau sampai 1.000 kayak gitu. Tuh, jadi setelah 2 atau 3 kali baru saya oper ke ChatGPT untuk ngecek tanggapannya seperti apa, ngecek Hmm. typonya lah apalah gitu. Ya, ya. Terus Itu baru. memutuskan terpublikasi itu biasanya berapa lama setelah Kalau udah, mungkin kalau saya sih selesai biasanya gitu. langsung ya, lebih banyak Hmm. langsung rata-ratanya langsung. Hmm. Setelah Hmm. selesai ditulis, baru dipublikasiin aja langsung. Hmm. Hmm. Karena saya ngerasa em, ya udah proses belajar saya di situ gitu loh. Hmm. Terserah nanti mau banyak salahnya lah, apa strukturnya apa. Hmm. Jadi kalau saya track back lagi besok ke belakang, ngulas lagi tulisan, saya tahu, oh waktu itu posisi saya masih di sini nih kayak gitu. Hmm. 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 Jadi langsungin Oke. aja. Kadang sih beberapa beberapa tulisan mungkin saya endapin 1 2 hari. Ya, ya. Terus nge-manage atau ngatur mungkin draftnya, mungkin tulisannya. Sekarang di mana Mas? Pakai apa? Kalau saya nulis mayoritas tetap pakai Obsidian. Sempat pakai Upnote juga kan sebenarnya. Hmm. Hmm. Gara-gara udah lagi nih, Ya, gara-gara ya. udah Ivan kan. Cuman Hmm. saya coba aja gitu. Coba sebentar sampai habis limitnya. Setelah habis ya udah balik lagi ke Obsidian. Karena Hmm. masih untuk saat ini Obsidian yang paling affordable lah untuk dipakai di mana aja gitu. Ya, ya, Karena ya. nggak tergantung sinyal kan soalnya. Oke, oke, oke. Nah, ceritain dong soal minute second brandnya di Obsidian, Mas. Second brandnya mungkin kalau mau lihat sedikit boleh nggak? Nggak Boleh sih apa, sedikit kalau nih. mau bagi layar boleh. Sebenarnya eh
Karena kan nggak, saya sih cukup sedikit ya ada yang bukan teman-teman pakai Obsidian. Kebanyakan kan memang pakai Notion, gitu ya. Anak-anak Mhm. Indonesia juga kebanyakan juga pakai Notion. Ya Obsidian saya tahu juga sudah lama. Ketika nyari alternatif untuk Evernote itu kan, ya itu Obsidian sempat masuk ke opsi waktu itu. Cuman akhirnya nemukan Asik. Upload pakai Upload sekarang. Kayaknya nggak bisa share screen. Hmm, Bisa nggak? nggak bisa. Aku ceritain aja deh. Ya, ya, ya. Sebenarnya kalau di saya itu tadi pertanyaannya apa? Aku lupa deh. eh Dipakai buat apa? Dan second printnya di Oh, bentuk second brand-nya digunakan ya. ya digunakan untuk apa aja lah gitu. Kalau second brand saya mayoritas untuk saat ini ngambil konsep dari building a second brand, cuman Hmm, ngambil paranya aja. hmm, Nah, itu paranya cuman untuk organize em, data aja sih, tapi kalau untuk di second brand-nya saya pakai Zettelkasten. hmm, Karena di Obsidian saya nggak mau, sebenarnya saya meminimalisir konten visual di hmm. Obsidian-nya gitu. Cuman ada teks saja. Jadi sebisa mungkin saya mendeskripsikan apa yang dibentuk di pikiran saya gitu, entah itu Hmm, gambar atau apa. Sebisa mungkin supaya bisa diimajinasi. Jadi hmm, lebih banyak saya pakai Zettelkasten sebenarnya. Karena kan hmm. lebih mudah menurut saya untuk mengelola teks kayak gitu daripada konten berbentuk Oke. PDF lah atau gambar kayak gitu. Hmm, hmm. Itu sih Oke. kalau masalah Tapi second kan kalau brand-nya lebih banyak di Zettelkasten situ. tuh kan cenderung apa ya? Kalau yang tradisional dan klasik kan Zettelkasten kan memang fisik ya. Tapi kalau sekarang kan dengan Obsidian tuh kan punya fungsi apa? Node mapping ya. Obsidian tuh kalau Iya, nggak salah linking. eh, fungsi yang jarang dipakai di aplikasi pencatatan lain tuh linking nodes ya. Nah, Iya, betul. apa semua nodes-nya terhubung satu sama lain, Mas Ferdi? Oh, enggak sih. Pasti enggak. Hmm, Pasti enggak. Karena enggak semua informasi kan masih enggak ketemu titiknya gitu. Enggak hmm, saling hmm. berkaitan gitu. Ya, Jadi ya ya. lebih banyak ngulasnya jadinya ketika Hmm, nemu, oh kayaknya saya pernah pernah nulis tentang ini nih gitu. Coba cari lagi di foldernya kayak gitu, baru dikasih hmm. link. Ya, ya, Nggak ya. semua sih. Oke. Dan itu membantu produktivitas. Menurut saya sih ngebantu, dan ngebantu untuk masalah belajar juga, review juga lebih enak. Hmm, Karena kan kita nulisnya pakai bahasa kita sendiri, kayak gitu. Kita berusaha ya, ya. meresapi dan kita tuangkan. Hmm, oke, oke. Emang selama ini kebiasaan nulisnya tuh gimana? Mungkin Mas Ferdi ngalokasiin waktu tertentu atau di momen tertentu gitu. Kalau alokasi waktu sih biasanya ya setelah kerja aja, di akhir-akhir kerja gitu biasanya. Atau Jam kalau tertentu kalau gitu. nggak sempat, kalau jam tertentu sih enggak sih, Hmm, enggak menentu sih kalau saya. Tapi biasanya emang di akhir-akhir jam kerja aja, sekitar-sekitar jam 4 baru mulai gitu, hmm, sedikit-sedikit. Baru nanti kalau nggak bisa selesai di situ, malamnya baru balik lagi ke kantor gitu, sekitar hmm. jam 8. Ya, ya, ya. Entar, balik lagi ke kantor jam 8 malam. Iya, karena kan ini kantornya di belakang mes ini. Oh, oh gitu. Oh di Karena kalau di mes, mes. iya, kalau di mes nggak bisa ngapa-ngapain. Iya sih, Nggak iya, ada meja, nggak ada apa di situ. iya, iya. Ya, sama. Mas Hoiron tuh juga pasti muncul di sini karena di mes nggak ngapa-ngapain. Betul. Betul. Kayaknya kita senasib sama Mas Iron. Senasib. Mungkin Mas Iron juga setiap hari scrolling gitu. Bingung mau ngerjain apa gitu. Betul, betul. Ya, ya. Tapi kalau di mes bisa produktif tuh salut sih saya. Itu keren. Karena Bukan dibilang salut sih kayaknya, karena gabut aja Mas kayaknya Mas. tapi kan seenggaknya kan memilih kegiatan untuk sesuatu yang Iya, iya. lebih bagus gitu kan.
Iya, Karena iya, iya. kecenderungannya biasanya kan ketika udah mes, udah di mes gitu kan, berarti kan kerja udah selesai biasanya. Biasanya carinya tuh refreshing gitu kan ya. Gitu. Refreshing ya opsinya apa coba? Kalau nggak game, baca buku, nonton Nonton gitu film. kan. Iya kan? Tapi saya Gitu. stres, Mas, kalau kebanyakan santai itu. Kayak nonton film aja itu kan bulan kemarin kan saya nonton terus. Tapi setelah dipikir-pikir, kok saya stres sendiri jadinya gitu. Aduh, saya kebanyakan nonton ini kayaknya nih. Aduh, saya kebanyakan nganggur nih. Kebanyakan tidur tuh kayak berusaha nyari kerjaan apa gitu. Hmm. Ya, 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 ya. Oh, sayang aja. Nah, kan ada anu ya, Mas. Maksudnya ada cara orang ketika mengonsumsi sesuatu gitu kan. eh, untuk produktif, dia mungkin melakukan tindakan lanjutan gitu kan. Nah, kalau Mas Ferdi gimana? Salah satunya mungkin habis nonton bikin review atau habis baca buku mungkin mengomentari bukunya kayak gitu. Mas Ferdi gitu juga nggak? Ya, untuk saat ini sih seperti itu sih. Semenjak nulis. Kalau dulu nonton ya nonton aja gitu. Baca ya baca aja. Jadi lebih lebih ada maknanya lah gitu. Biar nggak sia-sia aja nontonnya gitu kadang. Iya, iya, iya. Tapi kalau antara nonton dengan buku, Mas Ferdi biasanya lebih prioritaskan yang mana? Aduh, kalau saat ini masih saya nggak bisa bohong sih. Kalau nonton film itu lebih prioritas untuk saat ini gitu. Iya, iya, iya. Karena baca buku masih masih belum nemu aja buku selain non fiksi kan. Makanya masih Hmm, beralih secara perlahan ke hmm. fiksi. Tapi kalau non fiksi emang lebih ke masih di sekitaran apa self help, terus mungkin motivasi kayak gitu nggak? Kalau sekarang udah udah jarang sih. Hmm, Cuman masih aja nemu satu buku yang dulu-dulu nggak pernah dibaca kayak gitu kan. hmm, hmm, Ya hmm. udah baca aja gitu. Daripada jadi to be read terus kan, TBR TBR gitu kata orang orang di medsos gitu. TB, TBR tapi udah diumumkan ya. Tapi Iya, kalau betul. di Sumbawa Mas, mungkin boleh cerita sedikit, mungkin tahu juga atau mungkin dengar gitu kan ya. Kalau di sana ada nggak sih yang nulis atau klub buku gitu? Kegiatan literasi lah. Kalau hmm, kalau di Sumbawa sih saya belum tahu ya. Hmm, hmm, Belum nemu malahan. hmm, Karena memang kemungkinan juga jarang ya. ya, ya. Jauh-jauh juga lokasi dari desa satu ke desa Hmm, lainnya gitu dan masih perkotaan juga bisa berkilo-kilometer, bisa nyampe 30 kilo hmm, baru kita nyampe kota kayak gitu. Jadi susah. ya, Tapi ya, kalau di Lombok sih udah ada sih tahu saya gitu banyak gitu. ya, ya. Bahkan Lombok Book Party kan juga udah ada book partinya Oh iya. yang dari cabang Lombok Hmm, hmm. udah ada ya. Oke, oke. Dan itu salah satu hal yang bagus sih. Ya, ya, oke. Teman-teman kalau ada yang mau nanya silakan loh ya. Tadi apa aja tuh? Di chat rame banget kayak. Ramai banget di chat 40 aku belum sempat buka ini. Ini pertanyaan dari Mbak Iyas. Emang ada yang tidak menjadi diri sendiri saat menulis? Mau komentari Mas Ferdi? Hmm, mungkin itu balik ke Mas Bagus sih kayaknya. Karena sempet kemarin tuh waktu pulang waktu pulang 2 minggu lalu saya ketemu satu wartawan jurnalis Ah, dari Maluk, kalau mhm, nggak salah namanya Mas Awi Sudirman. mhm, Kalau jurnalis itu eh, tulisannya itu banyak yang kat- simpelnya gini. Dia bilang jangan jadi jurnalis kalau kamu kalau kamu mau bener gitu. Karena ah, kamu kalau jadi jurnalis itu pasti nggak bener gitu katanya.
karena berita yang disampaikan mungkin cuma segelintir media aja yang benar-benar Hmm, hmm, benar gitu loh. Kayak Tempo lah apa gitu yang dia hmm, sampaikan gitu. Karena kan sempat-sempat cerita juga kemarin orang random yang cukup menarik saya temukan gitu. hmm, Mendadak gara-gara dia duduk di samping saya dan itu dia cerita tentang pengalamannya jadi jurnalis dan lain sebagainya. Betapa busuknya dunia jurnalis kayak gitu. Ya mungkin itu bisa dibilang orang yang menulis tidak menjadi dirinya sih menurutku gitu loh. Mungkin Mas oke. Bagus mungkin bisa ngasih gambaran selaku jurnalis gitu. Hmm, hmm. Ini problemnya sih kalau konteksnya seperti ini ya teman. Ya, sebenarnya nggak cuma jurnalistik ya. Yang sering saya bilang apa? Saya sering sebut di tulisan ya. Kalau teman-teman mungkin di tulisan baca tentang pengrajin dan seniman gitu ya. Itu ada dua dua karakter yang sangat kentara. Perbedaan di antara keduanya. Mhm. Ya, ya, ya. Pengrajin pengrajin itu memang kita bisa menghasilkan sesuatu dengan sangat bagus gitu ya. Eh, kita punya kemampuan kerajinannya gitu kan. Tapi kebanyakan yang dilakukan pengrajin adalah itu sesuai dengan permintaan klien gitu kan ya. Nah, permintaan klien ini bisa datang dari mana saja, termasuk atasan redaktur misalkan di konteks jurnalistik gitu ya. Terus kemudian mungkin penulis-penulis komersial gitu kalau kita mempersempitnya di konteks kepenulisan dan penulis gitu. Penulis teks komersial ya banyak, ada penulis naskah iklan, penulis skrip film misalkan, mungkin penulis apa? Penulis bayangan, bahkan ya penulis bayangan novel gitu kan. Kita tahu juga ada satu nama besar gitu ya yang cukup langganan menggunakan penulis bayangan gitu kan ya. Dan itu mereka memang mau nggak mau harus jadi pengrajin. Beda kemudian ketika seseorang itu ngambil eh, apa, ngambil peran sebagai atau mengambil sikap sebagai seniman gitu ya. Nah, katakanlah tadi dibilang jangan jadi jurnalis, sebenarnya eh, antara mental pengrajin dan mental seniman itu terlepas dari eh, terlepas dari profesinya. Jurnalis pun juga bisa gitu kan. Dia punya prinsip dan idealisme layaknya seniman gitu ya. Itu juga banyak yang dia tidak peduli lagi dengan misal resiko, mungkin ada permintaan dari uang, permintaan dari redaksi, redaksi yang mungkin juga dengan apa desakan kekuatan politik misalkan seperti itu. Nah, itu memang jadi dilema ya. Sering jadi dilema di banyak profesi ya. Saya bahkan mungkin Mhm. mengalami tiga peran ya yang berkaitan dengan kepenulisan gitu. Pertama jadi jurnalis, kedua penulis komersial, penulis untuk iklan, penulis untuk konten kayak gitu. Terus sekarang mungkin lebih ke nyeni ya. Saya boleh kalau nggak dibilang nyeni-nyeni banget, berusaha berseni gitu ya. Karena cenderung ekspresi tanpa permintaan gitu. Nah, itu memang jadi masalah. Bahkan pun ketika mau ngambil lebih nyeni dan jujur gitu kan, ada permintaan pasar yang kita nggak bisa lepaskan, misalkan kayak gitu ya. Itu, itu kenapa eh, ya tulisan pengembangan diri itu sangat laku gitu. Karena permintaannya banyak banget. Iya, iya. Itu Mas Ardi. Sepakat sih. Karena habisnya kalau Gitu. Jadi nggak serta merta jurnalistik dan jurnalis salah semuanya satunya gitu. aja ya. Mm-mm, Itu cuma mm, salah mm, satu aja ya. Tapi ya, ya betul. benar juga sih Mm, terkait pengrajin atau yang dibilang sama Mas Bagus tadi. Karena sempat juga saya baca kalau masalah tulisan Mas Bagus yang mm, mm, mm. Pertanyaan dari Mbak Yas lagi. Ap- Ultimate movie itu ada nggak? Ultimate Ultimate movie. Movie. Saya nggak ada kayaknya kalau ultimate ultimate banget.
Karena saya suka aja nonton film gitu. Ya, ya, Kalau ya. ditanya Ultimate sih nggak ada. Hmm, ya, ya. Rahmat Byron tuh. Saya ada teman dari Kupang NTB terus ikut Velvel. Dulu kerja di Kupang Malang. NTT Oh, kayaknya. iya, iya. NTB. Ada teman-teman yang mau nanya, Mas Khairon, silakan. Ya, saya mau tanya tentang apa ya? Apa pengolahan data? Hmm, Kemarin yang istilahnya berawal dari kumpul 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 offline di Malang kemarin. hmm, Jadi ngobrol dengan Mas Bagus dan Mbak Gita dan Mas apa Raihan itu kan ketika ngobrol di situ itu ketika melabeli satu hal itu banyak pilihan kan. Dari situ hmm, kayaknya baru mengkristal istilahnya apa ya? Baru oh aku nangkep nih ini kan komposisinya skripsi. Misalnya latar belakang, tujuan, apa batasan ya poinnya di ya, batasan terus isi kesimpulan dan saran ketika itu digunakan cara berpikir atau mungkin cara menulis itu kan lebih lebih enak. hmm, Nah, terus sekarang kan hidup di mes ya berusaha menggunakan cara berpikir itu terus sekarang hidup di mes itu ketika saya di suatu tempat gitu ya saya mencari tahu hmm, saya sedang di Sidoarjo nih di Sidoarjo ini ada apa ya terus saya kemana mencari informasinya hmm, ketika tadi saya ngetik jumlah perusahaan di Sidoarjo gitu ya, muncul data BPS. Oh, kan dulu dulu itu saya sering diajukan oleh apa atasan itu untuk apa bersentuhan dengan orang BPS ya data-data kayak produksi apa sebulan saya kasihkan tiap 6 bulan sekali. Tapi siapa nih yang bikin apa yang berkepentingan mengkonsumsi data itu bisa hmm, kan ya orang yang mau meneliti gitu kan misalnya kalau hmm, mungkin dari Mas Bagus Mas Ferdi mungkin pelaku Bagus lebih ke karena melakukan penelitian itu pertanyaan saya lebih ke gini kan BPS dibayar oleh pemerintah bukan sih ya, ya, terus data itu disajikan secara online hmm, seberapa besar kesadaran masyarakat untuk menggunakan data itu hmm, lebih ke situ. ya, Apakah data itu penting, tapi penting untuk siapa? Apakah hmm, masyarakat menyadari pentingnya data itu? hmm, hmm. Oke, mungkin Mas Ferdi mau nanggepi. Boleh Mas Bagus dulu aja kayaknya lebih lebih berkompeten gitu. Oke, eh saya lupa ya. Beberapa tahun lalu, kalau nggak salah itu saya sempat dapat proyek dari Banyuwangi kalau nggak salah. Jadi mereka dari Pemkab Banyuwangi yang mungkin dapat bagian untuk ngurus inisiasi satu data nasional. Nah, Indonesia ini sebenarnya lagi proses untuk memaksimalkan inisiatif satu data nasional ya. Mereka tuh pemerintah tuh punya masalah di kebanyakan kementerian dan instansi itu bikin data itu versinya macam-macam gitu kan. Versinya macam-macam ngambilnya di mana-mana gitu kan. Akhirnya pengelolaannya kacau balau, pengambilan kebijakannya jadi salah kaprah. Seperti itu dan akhirnya muncullah inisiasi namanya satu data. Apa ya saya lupa gitu. Nah, berkaitan dengan data sebenarnya misalkan kayak BPS gitu kan, dia kan lembaga non kementerian. Itu sepenuhnya eh, dapat anggaran dari pemerintah. Karena dapat anggaran dari pemerintah, hak akses datanya pun ada di rakyat sebenarnya. Jadi ketika siapapun yang berpikir untuk butuh data gitu, minta ke BPS itu bisa dengan bebas gitu. Terlepas dari institusinya, gitu. Nggak harus orang kampus yang minta data, nggak harus misalkan nggak harus instansi tertentu yang minta data, termasuk perusahaan pun boleh, gitu kan ya. Termasuk pribadi satu orang gitu ya, itu juga boleh seharusnya. Karena akses data itu bagian dari ya hak kita sebagai warga negara.
Nah, kalau pertanyaannya digunakan oleh siapa, lalu untuk apa misalkan. Eh, Tentu kita sebagai warga negara punya perannya masing-masing, Mas Fair, kan ya. Kalau misalkan eh, saya sebagai jurnalis pasti butuh data BPS atau buat data otoritas gitu kan, ya untuk aktivitas saya, misalkan ya mungkin buat pemberitaan, mungkin buat eh, essay, ya kan. Atau mungkin penulis-penulis yang lain gitu, misalkan mau nulis tentang opini di kolom tertentu, di media tertentu gitu kan. Dia akan cari datanya eh, cari datanya di otoritas dulu biasanya gitu kan. Kemudian mungkin level kedua seringnya cari data di peneliti kan ya. Karena secara hierarkis sebenarnya yang dicari otoritas dulu. Ya kan, otoritas itu pemerintahan biasanya. Lalu kemudian eh, data kedua itu dari peneliti gitu kan. Peneliti juga biasanya merujuk ke otoritas. Nah, terus siapa lagi yang paling sering butuh data gitu kan? Ya, peneliti gitu kan. Peneliti ini sebenarnya mirip dengan jurnalis. Jurnalis juga ada kepentingan untuk meneliti, investigasi dan segala macam. Tapi kalau peneliti biasanya kepentingannya itu untuk apa? Evaluasi kebijakan atau mengomentari kebijakan atau eh, menilai efektivitas sebuah inisiatif pemerintahan kayak gitu. Kemudian mungkin penelitinya juga ngasih solusi tandingan kayak gitu. Nah, itu jelas butuh data. Pertanyaannya kemudian eh, kita sebagai warga biasa eh, butuh data semacam dari lembaga BPS buat apa gitu kan. Eh yang paling sederhana sih memperkaya apa? Pemahaman kita tentang informasi ya gitu. Jadi buat buat yang suka mengupdate misalkan atau berpikir berdasarkan objektivitas, biasanya menarik logikanya itu berawal dari datanya dulu. Misalkan nih, eh, kita berpikir tentang seberapa besar sih Indonesia gitu kan ya. Nah, dari data BBS kita jadi tahu kalau Indonesia itu negara yang cukup besar, yang nggak cukup besar, besar bahkan gitu ya. Karena kita tuh secara penduduk misalkan eh, Indonesia itu menempati peringkat keempat negara terbesar di dunia, gitu ya. Kelima lah seenggaknya. Gitu. Berarti kan udah lima besar, ya kan? Dari situ kita sebagai warga biasa jadi tahu kalau Indonesia itu ternyata penduduknya banyak banget, ya kan? Terus mungkin mau menarik eh, informasi itu ke cara kita berpikir kelanjutan. Contoh misalkan, oh penduduknya banyak banget gitu kan, eh, lapangan kerjanya gimana misalkan? Susah nggak nyari kerja di Indonesia gitu. Nah, kan kan akhirnya eh, mengerucut ke aspek ekonomi, kesempatan kerja dan segala macam. Akhirnya nanti mempengaruhi kita mau ngambil keputusan biasanya gitu, ya kan. Dari ratusan juta orang yang di Indonesia gitu, yang pendidikan tinggi gitu berapa persen? Yang udah kuliah berapa persen? Yang S2 berapa persen? Yang sudah doktoral berapa persen? Nah, akhirnya kan eh, kita bisa mengambil kesimpulan gitu kan. Oh, ternyata yang S1 tuh udah sedikit. Jadi S2 tuh jadi sedikit misalkan. Akhirnya mempengaruhi kita mengambil keputusan. Contoh misalkan, oh, saya mau jadi S2 supaya semakin sedikit orang S2 yang sebenarnya makin banyak dibutuhkan di Indonesia. Misalkan seperti itu kesimpulannya. Akhirnya dia mutusin untuk sekolah lagi S2. Gitu. Entah di PTN, entah di PTS, atau bahkan di luar negeri. Seperti itu kan. Itu kan berawal dari data ya, gitu. Dan data-data BPS tuh kecenderungannya nggak harus dari BPS karena biasanya datanya juga udah tersebar di media gitu. Artinya adalah jurnalis itu juga nyebarin data-data otoritas ke masyarakat. Nah sekarang trennya adalah
masyarakat tuh terutama yang di sosmed gitu ya, itu udah mulai sangat suka dengan informasi-informasi berbasis data gitu. Iya. Dulu zaman saya jadi jurnalis tuh informasi tentang data itu sedikit yang suka gitu. Hmm. Sekarang kalau di sosmed Terlalu berat. eh, banyak banget yang bikin sosmed tuh spesifik hanya untuk data dan itu engagement mungkin follower wah, naik terus gitu. Kira-kira gitu sih Terlalu Mas. berat ya kalau Gitu. gitu Mas Heron. Kayaknya Hmm. saya nggak perlu nambahin kayaknya juga. Nambahin Itu lah, udah lengkap kan banget. sebagai pengolah data. Pengolah data, saya newbie pengolah data itu. Pengolah data baru-baru kemarin. Cuman ya mungkin kalau pandangan saya terkait siapa yang mau menggunakan data ya sebenarnya kita semua bisa menggunakan data seperti yang Hmm. tergantung seberapa butuh kita dengan data sebenarnya. Hmm. Tapi saya bisa ngasih satu contoh betapa pentingnya data yang bisa kita manfaatin mungkin. Hmm, hmm, Mungkin hmm, hmm. ketika kita punya pasangan, ketika kita punya pasangan misalnya kita suka sama orang gitu. Ini salah satu kejadian nyata dulu waktu saya SMP atau SD ya. Saya daripada ngasih tahu detailnya mungkin sedikit cerita aja terkait cara saya pakai data dulu lah. Dulu saya pernah suka sama satu perempuan misalnya gitu. Tapi saya pengen tahu tanggal lahirnya kapan gitu. Dan tempat tadi juga Mbak Gempa Bumi Kecil ini sempat nyebutin terkait Dapodik dan itu yang memantik cerita ini kayak gitu loh. Jadi dulu karena saya suka sama satu perempuan, saya penasaran pengen ngasih dia kado, tapi saya nggak tahu tanggal ulang tahunnya kapan gitu loh. Dan kebetulan internet saat itu kan udah mulai ada tuh, sekitar tahun berapa itu aku lupa. Yang jelas itu sekitar SMP lah. Yang jelas internet udah ada dan data Dapodik itu dulu tersebar dengan sangat terbuka dulu. Jadi kita bisa tahu nama lengkapnya siapa, orang tuanya siapa, sekolah di mana, tanggal lahirnya berapa gitu, kapan dan sebagainya kayak gitu. Itu terbuka dengan sangat gamblang kayak gitu. Dan itu saya Google dan bisa ketemu kayak gitu. Itu salah satu hal yang wah enak sekali ya kita dikasih data dengan mentah-mentah tapi kita nggak manfaatin gitu. Bahkan bukan cuman itu jadinya kan kita bisa manfaatin jadinya. Oh kita mau kenalan sama dia nanti ngobrol sama orang tuanya. Bapak kamu ini ya kan dulu kita suka tuh ngomongin bapak-bapaknya orang tuanya lah. Bapak kamu namanya ini ya gitu lah. Kayak gitu lah. Kita jadi bisa manfaatin dengan cara yang lebih humor lah apalah gitu atau untuk keperluan kita pribadi gitu. Itu salah satu penggunaan paling sederhana lah kayak gitu. Buat kita ya cari tahu apa yang kita pengen kayak gitu. Hmm. Kalau salah satu yang lain mungkin ya balik lagi penunjang keputusan misalnya. Kayak misalkan ketika di usaha, kayak misalkan di tempat saya kerja saat ini kan kita kalau yang saya kerjakan itu ngolah data pelanggannya misalnya. Setiap pelanggan ini em, berapa kali sih mereka transaksi gitu loh. Oh ternyata dalam sebulan mereka baru transaksi sekali. Oh ternyata dalam setahun mereka baru transaksi 5 kali. Oh, orang ini berarti kita perlu follow up nih. Kita harus tanya apa keluhan mereka, apa kendala mereka, kenapa mereka nggak belanja kayak gitu. Itu yang salah satu contoh penunjang keputusannya. Gitu. Cuman saya nggak begitu memperhatikan ya kalau Mas Bagus karena saya kalau buka medsos atau sosmed agak jarang yang scrolling biasa banget gitu Hmm. atau asal-asalan. Jadi saya nggak tahu orang-orang saat ini seberapa aware dengan data gitu. Cuman yang saya tahu sih jarang orang yang mau baca data gitu loh Hmm. di sekitar saya gitu. Karena data itu angka itu sesuatu yang walaupun itu fakta, walaupun itu faktual dan saklek ya nominal angkanya, tapi orang ngerasa itu berat gitu. Karena Hmm. mungkin udah mindsetnya, aduh matematika lagi nih, aduh angka lagi gitu. Jadi
udahlah, apa sih data gitu. Jadi walaupun semanis apapun kita menyajikan datanya, kadang kalau mereka nggak butuh itu, ya mereka nggak bakal peduli gitu loh. Hmm. Jadi balik lagi ke kita butuhnya buat apa sih data itu? Kayak mau penelitian lah atau kayak Mas Bagus tadi bilang gitu, buat jurnalis dan apa. Kayak kita sebagai penulis aja kan kita butuh untuk uh, memperkuat tulisan kita gitu, memperdalamnya Ya. lah apalah, biar lebih kredibilitas kita juga dapat gitu, bahwa apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dan bisa dipercayai gitu. Itu Hmm. sih kalau pandangan saya sih seperti itu. Dari contoh-contohnya aja kalau saya ceritanya gitu. Karena kalau udah penjelasannya udah dikasih tahu sama Mas Bagus tadi gitu, Mas Iron. Mungkin Dik- Mas Iron punya Tambahan contoh sedikit satu sih. mungkin. Kalau Oh dari saya ya. tambahan sedikitnya gini. Sekarang itu kan trennya para apa? The death of expertise ya teman-teman ya. Ah iya betul. Kematian para pakar ya. Nah, problemnya kematian para pakar itu sebenarnya bukan karena kepakarannya itu mati secara keilmuan gitu ya, tapi karena eh, peran para pakarnya itu tergantikan oleh pemengaruh amatir gitu. Mereka yang baru belajar gitu kan, kemudian mereka berusaha untuk jadi pakar, seakan-akan jadi pakar gitu kan. Gimana caranya gitu kan? Salah satunya adalah menggunakan data. Data adalah salah satu alat untuk seseorang eh, bergaya ya, bergaya seperti seorang pakar gitu. Jadi argumentasinya atau opininya itu ada datanya. Nah, pertanyaannya sekarang itu selalu seperti itu gitu kan. Orang-orang yang ingin terpandang sebagai dalam tanda kutip pakar gitu kan, selalu membawa data. Karena pertanyaannya dari masyarakat akan eh, mengarah ke sana. Ini ada datanya nggak? Berdasarkan apa sih argumentasi gitu kan. Akhirnya permintaan tentang data itu jadi banyak. Masalahnya adalah permintaan tentang data itu jadi banyak, kebanyakan orang belum tentu punya kemampuan untuk baca data. Nah, ini lanjutan, masalah lanjutannya gitu. Masalah lanjutan yang sebenarnya memang konsekuensi dari permintaan data yang meningkat. Ini sebenarnya antara bagus dan negatif juga gitu kan ya. Bagusnya adalah permintaan datanya jadi tinggi gitu kan, orang pada minta data, tapi jeleknya adalah eh, salah baca data tapi masih percaya diri gitu lah. Itu yang sering sering terjadi kan. Kapan hari kan ada influencer yang saling serang gara-gara yang satu salah baca data gitu. Kemudian mengambil kesimpulan yang salah gitu kan. Dan mengarahkan orang untuk punya opini yang sama. Itu jadi masalah lagi. Nah, di kepenulisan penulis pun juga ngelakuin hal yang sama gitu kan. Eh, Terutama penulis-penulis yang non fiksi. Walaupun yang fiksi pun juga banyak yang menggunakan data ya, tapi kadang datanya nggak terlalu terlihat. Tapi misalkan bikin plot biasanya, atau bikin karakter, bikin setting tempat, ruang, mungkin juga ekosistem ceritanya gitu ya, itu juga eh, berdasarkan data gitu. Itu Mas Hairon. Oke. Ya, ini agak nambah lagi. Ya. Mbak Putri yang katakan benar lagi Mbak ya. Ini jadi istilahnya secara alur tentang data itu kan riset. Habis Mm-mm. riset ada data, data itu digunakan kebijakan untuk pengambilan keputusan. Mm-mm. Kemarin saya tuh lihat podcastnya Bagus, Mas Bagus Mulyadi sama Mm-mm. Pak Akbar Faisal tentang riset dan Ya. apa fungsinya untuk kemajuan negara. Saya teringat ketika kerja di sepatu dulu. Kerja di sepatu itu kan dulu Adidas. Di sana itu ada satu departemen yang apa namanya development lah namanya. Di situ itu pilihan, nggak semua orang bisa masuk ke development itu. Nah, di situ memang namanya development pasti di situ riset. Ada data, ada riset, ada proyek gitu setiap model sepatu gitu ya. Nah, keberuntungan orang-orang development itu ketika dia sudah bisa bisa menguasai area itu, ketika dia dipindahkan ke departemen lain itu langsung naiknya cepat. Mm-mm. Misalkan misalkan nih itu terjadi ke istri saya.
istri saya itu di development pertamanya. Habis itu pindah ke purchasing, dari purchasing berapa tahun itu langsung langsung Hmm, jadi kepala gitu. Itu hmm. pun beberapa orang juga seperti itu. Jadi melihat, oh ya, sepenting ini ya apa data itu kok. Oh ya, istilahnya karena menulis baru sadar ini. Iya, iya. Oke, Kayak cukup gitu Mas Vero. ya. Oke. Mbak Putri Menulis silakan. emang menulis emang banyak banget ya Bu. manfaatnya ya. Iya, mau tanya itu loh, bagaimana cara mencari untuk referensi situs web yang terpercaya? Apakah kalau Hmm, karena berita, berita yang besar itu pasti terpercaya atau enggak? hmm. Untuk udah itu kan cara memanggil tulisan yang lama, tadi kan saya baca 922 ya. Terus kok bisa menyelipkan yang ke tulisan ke-13 itu cara memanggilnya, mencarinya gimana? Apa scroll-scroll lama atau gimana? Udah gitu Sudah aja. tuh. Mungkin udah nih. Jawab udah. Saya nyimpen data tulisan saya dari awal, Mbak. Saya pakai Excel. Otak ketiganya Excel udah. Otak ketiganya. Oh, Jadi ya makanya cepet banget. jadi saya simpen di Excel. Jadi kalau saya mau cari sesuatu, saya tinggal cari di Excel itu. Lalu kan saya juga pakai Upnote. Upnote itu kan semua tulisan saya ada di situ, jadi saya tinggal cari aja. Saya soalnya Sampai pelupa. berarti ngetik judulnya aja. Ngetik judulnya Eh, aja gitu berarti. ngetik kadang-kadang kata kuncinya lewat Google juga sebenarnya bisa, Mbak. Saya pernah tulis deh kalau Hmm. nggak salah, bentar ya. Ya, ya. Saya pernah tulis itu. Eh, Pernah udah Kalau nulis itu. kalau di Google mah namanya udah jadi warga tetap Google. Iya, udah bermacam-macam mau di YouTube, mau di Twitter, nanti paling banyak di Twitter nanti. Kapan hari saya nemukan di WordPress ya udah bahkan. Gila udah lama banget itu. Itu Mbak, saya pernah Gitu, ingat masukkan juga. itu giat mencari tulisan. Kalau ngomongin bahasa, saya kalau nanya ke Google pasti nama udah terus yang muncul pertama. Artinya saya udah tua itu. Makasih loh. Tuh, kalau yang pertama, udah ada komentar nggak soal sumber terpercaya? Sebenarnya kan kalau kita lihat, kalau ilmunya tuh namanya historiografi. Historiografi itu ilmu yang mempelajari data ya pada dasarnya informasi. Nah di historiografi itu sumber data tuh dibagi tiga. Data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer itu data yang langsung kita kumpulkan. Itu dari naskah asli, misalnya kayak Hmm, Undang-Undang Dasar atau Piagam Jakarta. Nah, itu tuh eh, kuesioner, data observasi. Nah, itu tuh masuk ke data primer. Makanya mahasiswa itu paling banyak disuruh buat kuesioner kan, karena kuesioner itu hmm, data primer. Hmm. Terus yang kedua, data sekunder. Data sekunder itu sesuatu yang dibuat berdasarkan data primer. Makalah, jurnal, skripsi, itu jadi data sekunder. Data tersier itu data yang dibuat berdasarkan sumber sekunder. Jadi misalnya artikel di Medium, ensiklopedia, itu kan semuanya dikumpulkan dari biasanya dari makalah atau jurnal. Jadi kalau Mbak Putri tanya sumber yang paling terpercaya, karena kita agak sulit untuk mendapatkan data primer, paling nggak data sekunder. Itu artinya makalah, jurnal. Kalau mau cari yang ini ya, kalau kita ngambilnya dari apa surat kabar media itu apapun pasti akan masuk ke dalam sumber tersier. Nah, kalau sama itu kemudian yang akan dilihat adalah kredibilitas pembuatnya. Misalnya data primer aja ya, pernyataan orang. Kalau data primer, kalau masalah ekonomi, kalau Bu Sri Mulyani ngomong masalah ekonomi, itu semua orang pasti mengiyakan ya. Cuman kalau Bu Sri Mulyani ngomong masalah tren mode Indonesia tahun depan, ya walaupun yang keluarnya itu dari Bu Sri Mulyani, tapi orang ya nanti dulu ya Bu ya, gitu. Gitu Mbak.
Makanya itu karena saya tahu itu karena tesis saya kan tentang strategi peningkatan kualitas ilmiah Wikipedia bahasa Indonesia. Nah, ini baru ditanyain tuh. Ya itu, karena Wikipedia itu kan masuknya sumber tersier. Tersier. Semua ensiklopedia itu pasti masuknya tersier. Nah, ensiklopedia Britannica pun itu tersier. Nah, kemudian ada lapisan tambahan kan, selain dari derajat atau kasta sumber datanya, dilihat juga kredibilitas pembuatnya kan. Nah, masalahnya di Wikipedia itu kredibilitas pembuatnya itu kan disangsikan kan. Siapa nih yang buat kan nggak pernah ketahuan siapa yang buat. Hmm. Itu kenapa dilarang. Saya berangkat bikin tesis itu dengan keyakinan bisa nih pokoknya tulisan Wikipedia nih boleh nih dijadiin sumber referensi. Baru buka baru belajar teori historiografi lah, saya langsung ya hipotesis gue salah deh. Langsung ganti arah Udah, set. Dibantah. saya nimbrung ini lucu. Udah dulu di Fasilkom UI itu udah ada Hmm, mahasiswa bikin PR, makalah lah ya, ngambilnya dari Wikipedia, disalahin hmm. kan sama dosennya. Terus Ya. mahasiswanya tuh bilang begini, Ibu ini saya ngutip dari Wikipedia, tapi saya yang menulis di Wikipedia itu gitu. Jadi beliau beliau bisa mengaku bahwa itu valid karena beliau yang mengerjakan. Nah Ya, itu saya sekarang bagaimana kira-kira? kalau saya sih sekarang kalau yang ngomong mahasiswa, mohon maaf saya akan langsung ngomong, aduh prefrontal cortexnya emang belum berkembang ya. Betul, saya setuju. Di bawah 25 tahun. Iya. Aduh. Percuma di debat, percuma di debat, biarin aja. Nanti kalau dia udah Dikasih dewasa baru private kita note ngobrol sama lagi. Uda langsung itu. Kenapa? Langsung dikasih private note sama Uda itu. Nanti kalau udah dewasa kita ngobrol lagi. Itu lucu banget sih emang. Tapi kalau Bu Putri cari data tersier, ya, salah satunya dari BPS. BPS itu secara rutin bikin laporan ya, bikin laporan tentang isu-isu tertentu. Contoh misalkan yang kemarin cukup rame soal perbandingan antara data kemiskinan di Indonesia ya. BPS punya data sendiri, World Bank punya data sendiri. Keduanya bikin data-data sekunder ya, yang itu kemarin ribut banget karena dibanding-bandingkan, gitu ya. Gitu. Mas Bagus, saya mau nimbrung soal data dong, Mas Bagus. Dulu Hmm. tahun 2016 kami di DPR itu ada satu PR gini. Kita kan punya banyak data nih, kemiskinan, sosial, dan lain-lain. Persoalannya, Komisi 8 tempat dulu saya di sana, kita sendiri meragukan validitas data itu, terutama data sensus ya. Jadi ada yang di KTP tuh ada, tapi ternyata orangnya sudah berpindah atau bahkan meninggal gitu kan. Padahal basic data itu di Indonesia bergunanya bahkan sampai untuk pilkada dan lain-lain, bahkan untuk pengambilan kebijakan bansos misalnya ya. Hmm. Nah, itulah yang menjadikan sampai saat ini kalau data itu tidak diperbaharui atau mutakhirkan dengan benar, selalu akan ada pengambilan kebijakan yang salah, tidak tepat guna atau tidak tepat sasaran. Itu sering banget terjadi, makanya kok di RT dia nih sebenarnya sejahtera gitu, tapi kemudian dapat bansos itu kan yang masalah datanya atau apanya nih? Karena base data sebenarnya sesuai dengan yang ada di atas kertas gitu. Nah, itu Ya. PR-nya. Nah, gimana Mas Ferdi? Mungkin bisa menanggapi sebagai pengolah data kah? Aduh, kok saya jadi statusin pengolah data ya ini. Padahal saya baru baru belajar loh ini. Cuman, Pengolah data diinjak penguasa. ih, iya sih. Tapi saya juga iya berat banget ini udah. Kalau bisa sih kayaknya udah terus ini kalau kalau masalah data ini udah sama Mas Bagus aja kayaknya yang jawab ini. Tapi kalau saya lihat sih masalah data ini emang berat ya masalahnya masyarakat kita juga masih banyak yang tidak mengindahkan data gitu, tidak menganggap penting data, terutama ketika ditanyai dimintain kumpulin data. Orang masih masih bisa dibilang masih belum bisa membedakan mana data yang sebaiknya dibagikan atau sebaiknya disembunyikan kayak Ya. gitu. Selain itu banyak juga orang yang memalsukan datanya kayak gitu. Itu yang sebenarnya bisa jadi pemerintah sebenarnya udah benar gitu. Karena mereka melakukan sesuatu yang ya memang
data yang mereka terima seperti itu. Yang salah sebenarnya jadinya kita nggak tahu gitu loh. Bisa jadi dua-duanya yang salah gitu. Yang satu karena nggak nginput bener, yang satu karena nggak memvalidasi dengan eh, jajarannya misalnya kayak gitu. Iya, Itu iya. yang jadinya ya kita nggak bakal bisa memanfaatkan data selama masyarakatnya juga belum sadar betapa pentingnya data itu gitu loh. Hmm. Karena iya kita semua bingung gitu. Kita semua bingung tentang data ini apa sih gitu loh. Angka ini apa sih? Apa sih ngapain sih kita disuruh nulis ini? Kenapa sih harus ngedata usaha saya? Udah saya yang usaha kok, ngapain kalian yang ngurus kayak gitu? Itu yang mereka banyak em, nggak mementingkan itu. Bahkan ketika saya jadi petugas ini kemarin pemilu yang pilkada Hmm. atau presiden, kita nggak perlu bawa apa-apa, kita cuma datang bawa surat, bawa apa nih? Ada uang nggak gitu? Orang tuh mikirnya uang gitu. Ketika didata, eh, kita data sensusnya dulu nih, padahal kita harus ngumpulin itu kan. Ngumpulin data itu aja mereka cuma mikirin uangnya gitu loh. Mereka nggak kadang pelit sama data mereka kayak gitu. Itu yang kadang jadi susah gitu. Padahal itu ya seperti yang dibilang tadi, padahal itu untuk kebutuhan pemilu lah apalah gitu. Hmm. Cuman mereka terutama orang-orang yang gaptek ya kayak gitu. Itu yang susah untuk di eh, migrasi gitu. Padahal mayoritas masyarakat Indonesia kan sebenarnya banyak di usia-usia mereka kayak gitu. Dan kalau data mereka yang mayoritas saja salah, ya kita yang minor, kita yang ngerti data, misalnya yang peduli sama data, ya sama aja kadang dapatnya ya sisa-sisa aja gitu. Data yang kredibilitasnya atau kekuatannya itu rendah kayak gitu. Mungkin setengah atau apa gitu. Itu sih kalau pandangan saya terkait datanya gitu. Karena Hmm. tergantung dari kesadaran masyarakatnya dulu, berapa penting data itu di mata kita. Ya, ya. Mas Ferdi kayaknya saya lihat juga tiap bulan bikin semacam data produktivitas gitu ya. Data produktivitas gimana maksudnya? Oh, yang bulanan ya? Bulanan, ya bulanan. Iya, iya, iya. Baru mulai Januari kemarin itu untuk refleksi aja sebenarnya itu. Hmm, ya, ya. Review 1 bulan terakhir gitu. Hmm. Cuma Nah itu, mirip-mirip sama UDA eh, lah gitu. itu 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 inisiatif yang menarik ya. KBM pun juga ngelakuin itu kan tiap bulan. Jadi eh, saya tuh berusaha untuk menganggap bahwa aktivitas kolektif perlu transparansi. Salah satunya adalah keterbukaan data. Iya. Ya, mau kayak apapun datanya ya, saya nggak peduli gitu kan. Yang penting transparan bisa diketahui banyak orang. eh, Mau naik, mau turun, mau grafiknya hijau atau merah gitu kan. Eh, yang penting datanya eh, bisa dipelajari bersama. Nah, keterbukaan data itu juga membantu misalkan nanti eh, ada yang mau bikin penelitian misalkan atau pengen cari solusi dari permasalahan atas datanya misalkan. Nah, kalau datanya aja nggak dibuka, gimana mau ketemu solusinya misalkan. Nah, gitu. Cara berpikirnya seperti itu. Jadi termasuk kayak gini. Ini ada gium lama ya, ungkapan lama ya. Eh, kita nggak akan bisa mengubah sesuatu tanpa tahu, kalau bukan hal yang terukur. Kalau kita nggak Betul. tahu ukurannya, kita nggak bisa ngubah sesuatu. Salah satunya adalah kayak kebiasaan UKM kita gitu kan. Teman-teman UKM tuh nggak punya data tentang aktivitas usahanya gitu. Akhirnya adalah kesalahannya biasanya eh, nggak tahu musim misalkan, ya kan. Ini kesalahan yang paling sering. Lagi musimnya apa gitu, tapi karena nggak punya datanya gitu kan, nggak benar-benar bisa mengukur gitu, trennya lagi seperti apa. Masih beruntung kalau UKM-nya itu punya ingatan ya. Oh ingat, oh ini udah menjelang musim puasaan gitu misalkan. Yang usahanya kuliner bisa jadi dia karena ingat gitu kan, dia akan nambah stok gitu kan.
beli stok banyak mumpung sebelum naik dan segala macem gitu kan. Nanti ketika permintaan tinggi nggak kesulitan stok kayak gitu. Ya. Nah, itu kan juga belajar dari data ya, walaupun mungkin cuma diingat gitu. Tapi kan alangkah makin efektifnya kalau dia punya data mungkin berseri tahunan, Pak. Oh, tahun ini segini, tahun ini segini Ya. gitu. Gitu. Nah, buat kita yang nulis, eh, salah satu data yang cukup bagus untuk kita adalah produktivitas ya. Gitu. Kita udah berapa banyak nih nulis. Itu eh, bisa jadi bahan evaluasi, bisa jadi bahan motivasi, bisa. Dan ya, platform cukup membantu ya. Kita dapat informasi dari platform, yang baca berapa, ada berapa tulisan, itu juga data kayak gitu. Ada yang nanya lagi teman-teman? Ke Mas Ardi juga silakan. Saya lagi Ya, ya. Ya. ini apresiasi terkait Nawala KBM. Ada sambungan lagi satu itu ada pengalaman dulu itu ketika di korporasi besar ya di sepatu tadi itu di slip gaji itu kan ada potongan sosial 2.000. Bilangnya Hmm. apa? Itu untuk apa? Untuk misalkan ada yang kecelakaan, ada yang nikah, ada yang meninggal atau dana sosial lah gitu sakit apa Hmm. gitu. Ah, dari berapa ribu orang itu satu saya doang yang nggak mau. Karena saya belum nemu jawaban. Ini setiap bulan diupdate apa enggak? Dari Ya, 2.000 kali 1.000 Ya. berapa orang itu dana terkumpul berapa, terus yang sakit berapa, loh, terus sisanya itu kemana? Itu saya dipanggil HRD segitu gitulah. Setelah ada jawaban baru saya oke 2.000 aja kok. Kan bukan bukan nominalnya tapi lebih ke kejelasan transparansi itu. Ya. Terkait Nawal KBM itu saya berapa? Mungkin sebulan sebulan ini. Dalam sebulan ini tuh saya apa ya? Menunggu-nunggu. Oh, Nawal KBM Sabtu. Nawal KBM muncul nih. Apa nih yang dari kan misalnya Nawala itu saya melihatnya itu kan dari melihat banyak tulisan terus apa nih yang lagi tren itu kan yang direfleksikan. Itu juga istilahnya untuk saya baca, untuk saya konsumsi itu juga paling tidak berapa persen mempengaruhi oh yang lagi tren dan datanya oh saya percaya datanya itu yang ngolah juga saya percaya jadi itu ya maksudnya jadi hal yang saya tunggu setiap minggu. hmm. 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 Oke. Kalau soal Nawala, sebenarnya kalau Nawala nggak banyak data sih, Soiron ya. Tapi Nawala itu kan memang berdasarkan topik ya. Dan topiknya sebenarnya, eh goal utama dari Nawala itu pertama, motivasi nulis, kedua, apa ya, merekomendasikan kekayaan tulisan di Medium. Saya bahkan sering untuk Nawala itu gali tulisan sampai bertahun-tahun sebelumnya. Jadi mungkin tulisan tahun 2019, 2020 itu masih saya pertimbangkan untuk eh, apa masuk ke rekomendasi karena biasanya informasinya menarik, perspektifnya menarik, konteksnya mungkin masih masuk gitu. Itu Nawala. Tapi kalau yang data itu selalu di bulanan, di awal bulan Ya. gitu. Karena sifatnya evaluasi sebulan sebelumnya gitu. Dan eh, gara-gara bulat, gara-gara Nawala dan juga evaluasi bulanan seperti itu, data yang saya dapat banyak banget sih. Gitu. Data banget. Data pertama data tulisan rekomendasi, terus kemudian ada data soal eh, naskah yang masuk ke KBM itu berapa banyak, pertumbuhannya gimana, penulisnya siapa, seperti itu. Oh iya untuk terkait Nawala itu ada ide dari mana maksudnya oh komunitas mesti perlu ada Nawala terus Hmm. Nawalanya isi konsep Nawala seperti apa itu oh karena komunitas seperti ini konsepnya Kalau soal topik cenderung emang bebas ya.
aku nggak pernah ngerencanain sih. Tapi memang sesekali juga terpengaruh sama mungkin yang lagi rame di Medium kayak gitu. Kadang eh, saya juga eh, pakai apa ya istilahnya pakai mood ya. Saya lagi moodnya topik apa nih? Biasanya juga ngambil resiko dengan mood topik-topik yang bahkan saya jarang baca di Medium kayak gitu. Untuk sekedar eh, eksplorasi topiknya gitu. Di Medium tuh kan topik banyak banget ya. Dan yang saya suka itu kecenderungannya ya itu-itu aja. Contoh misalkan saya lebih cenderung suka sains, saya cenderung suka pemasaran, teknologi, inovasi, energi kayak gitu ya. Nah, yang mungkin topik sains lain misalkan fisika, terus nanoteknologi dan segala macam, itu banyak di Medium, tapi jarang cari. Nah, kadang-kadang juga cari ide untuk Nawala juga bisa nyari dari topik-topik yang aneh di Medium gitu. Nah, ini teman-teman juga jadi mungkin bisa dapat inspirasi. eh, Kadang kalau di Medium kehilangan ide gitu kan, baca hal aneh di Medium tuh bisa jadi membantu Ya, memicu ya. gitu. Saya jadi penasaran sama terkait kebetulan nyinggung nyinggung masalah nawalanya. Saya penasaran sama kebiasaan bacanya Mas Bagus. Gimana Mas Bagus bisa nemuin rekomendasi-rekomendasi itu? Apakah Mas Bagus emang udah punya koleksinya dulu atau ketika pekan besok nemu nih misalnya dapat satu topik, oh topik ini nih, cobalah cari-cari baru baru riset tuh di Medium tuh, cari Hmm. baca-baca atau emang Hmm. udah ada koleksinya. Rutinitas Hmm. bacanya Mas Bagus itu kayak gimana sih kok Ah, bisa dapat rekomendasinya? Kalau rutinitas baca sebenarnya tiap hari pasti buka Medium untuk kadang disimpan ya. Kadang tuh sehari sekali tuh seenggaknya satu tulisan saya simpan ke upload untuk saya bahas dalam tulisan. Karena saya kecenderungannya satu tulisan tuh seenggaknya akan merujuk ke tulisan yang lain. Nah, tapi kalau untuk Nawala, Nawala itu saya cenderung eksploratif ya. Jadi jarang banget saya eh, punya kebiasaan baca harian, mungkin di Hmm. pekan penuh gitu ya. Kan Nawala itu kan terbitnya Sabtu. Jadi Minggu, Senin, Selasa sampai Jumat itu eh, berbeda sesinya gitu. Kalau yang sesi untuk Nawala emang saya meluangkan waktu khusus untuk cari rekomendasi gitu. Sementara kalau yang hari-harian eh, cenderung apa yang muncul di apa di beranda gitu. Di For You, kalau di Medium kan For You ya gitu. Itu. Nah, kalau ya rekomendasi Nawala itu biasanya saya ngandelin kata kunci. Ya, misalkan saya lagi bahas misalkan eh, apa soal yang berapa waktu lalu itu soal yang saya suka apa ya? Saya lupa. Bentar, saya coba lagi lihat. Oh iya, soal tren menulis misalkan. Orang pada galau tentang kebiasaan nulis misalkan atau eh, masa depan penulis kayak gitu. Nulis apakah masih penting dan segala macam. Nah, topiknya itu ide utamanya adalah apakah nulis itu masih berharga di zaman sekarang. Nah, Nawala rekomendasinya itu saya akan cari tulisan-tulisan dengan topik yang serupa, kemudian saya cari kata kuncinya di Medium. Saya juga sambil nyoba fungsi pencariannya Medium itu efektif atau enggak. Ya kan, tiap pekan tuh saya coba terus ada perkembangan enggak gitu. Kemudian saya juga eh, cari apakah bisa dapat eh, kayak istilahnya hidden gem ya, berlian yang tersembunyi dari mesin pencariannya Medium. Kalau dari tekniknya Udaivan yang pakai Google itu jarang, jarang banget. Saya lebih mau nyoba dari Medium langsung.
Menarik. gitu. Berapa? Biasa kalau Mas Bagus itu bikin Nawala, berarti kan tadi disediain waktu kan. Hmm. Kira-kira satu Nawala itu prosesnya berapa lama, Mas? Apakah satu harian, berapa jam misalnya, atau dicicil-cicil kayak gitu? Ntar saya ngintip tracker dulu. Karena menarik sebenarnya, karena ini kan sebenarnya Nawala ini bisa kita terapin ke banyak hal kan sebenarnya, nggak cuma Hmm. untuk KBM aja gitu. Untuk kita personal kan juga lumayan nanti gitu. Gimana kita bisa bikin Nawala untuk publikasi kita sendiri lah, apalah. Eh, wah nggak ada. Karena saya berpikirnya, oh, jangan-jangan Mas Bagus nih, karena kan saya jarang banget lihat tulisan Mas Bagus tuh terbit setiap hari gitu. Apa jangan-jangan Mas Bagus itu nulisnya sambil setelah setelah terbit satu Nawala langsung nyicil gitu, nyari topik apa misal per hari gitu. Iya, iya. Nah, malah saya rata-rata sekitar sejam. Hmm, Sejam. Ya, sejam. 1 jam. sambil Pembagiannya nggak menentu ya. Karena kadang topik-topik tertentu pencariannya agak sulit. Tapi sejam itu udah sama nulisnya. hmm, Kemudian nge-layout menarik. ya. Kan ada bagian rekomendasi, kemudian ada pengumuman kegiatan, lalu di bawah mungkin ada rekomendasi-rekomendasi publikasi gitu. Gitu. Dan awalnya sih sebenarnya itu berusaha untuk jadi ruang apa ya, kolaborasi ya. Contoh misalkan Hmm, eh, apa yang dulu saya pernah lakuin adalah alat-alat rekomendasi, misalkan alat nulis sebenarnya, alat yang berkaitan dengan tulis. Ya, misalkan ada teman-teman yang punya produk digital atau tools kayak gitu yang butuh dipromosikan atau dikenalkan gitu, itu bisa muncul di Nawala, kan. Bisa beberapa kali Bang. Ini eksperimen eksperimen kecil dari KBR itu. Kapan hari kalau nggak salah, oh iya, kapan hari ada penulis KBM tuh yang dia bikin semacam writing tracker gitu, atau medium tracker ya saya lupa. Jadi dia bikin produk digital digratisin. oh, yang Mas Nanda eh ya. ya si Nanda itu dia bikin tracker di Medium. Itu juga kayaknya pernah. Tapi nanti saya coba kontak lagi, mungkin bisa dipajang di Nawala. Wah, Oh. emang berarti saya agak susah niru nih kalau 1 jam nulisnya itu, gila sih. Emang pengalaman berarti. Karena saya Eh, ngelihat cukup rapi soalnya gitu. Kak, gini, kalau Nawala itu ciri khasnya itu tulisan Nawala, tulisannya ya, bagian tulisan Mm-mm. itu saya nggak pakai referensi, ya. Iya, iya. Jadi jadi walaupun saya baca tulisan rekomendasi dengan topik serupa gitu, tapi kecenderungannya saya nggak ngambil pendekatan akurasi. Saya bahas tentang topiknya itu secara bebas. Jadi Mm. sebenarnya hitungannya itu tulisan bebas. Itu kenapa kalau di Nawala mungkin teman-teman juga nyadar gitu kan, kesalahannya banyak. Ya, Mm. kecenderungannya kesalahannya banyak gitu. Karena emang di Nawala saya nulis cepat dan eh, nggak ngejar akurasi. Sementara kalau di tulisan-tulisan yang lain yang saya mungkin nulisnya bisa 5 menit lebih gitu ya, waktu bacanya gitu. Itu prosesnya panjang banget. Riset, nulis, kemudian nanti mungkin dikurasi lagi, ditata ulang lagi, mungkin Mm. kadang mikirnya, oh ini ide tentang ini belum masuk, misalkan kayak gitu. Insaltik di Nawala Tuh kami. udah notice kan gitu. Iya, iya. Gitu lah Udah kalau di gatel banget Nawala. kayaknya. Gatel banget kalau di Ya Nawala. gitulah. Iya, iya. Nah mungkin aku mau nanya ke Mas Ferdi gitu, Mas. Nah, Selama ini produktivitasnya di samping menulis gitu, ngaturnya gimana sih Mas Ferdi dengan kesibukan sehari-hari? kalau ngantor sih pada umumnya ya dari jam 7 sampai jam 5, Hmm. terus itu
6 hari kerja, jadi dari Senin sampai Sabtu. Terus ya setelah itu baru ya di akhir-akhir sempetin bacalah. Biasa kalau Hmm. baca medium saya pagi biasa kadang Hmm. pagi-pagi karena kan nggak ada interupsi apalah gitu. Hmm. Terus setelah pulang kerja istirahat istirahat sampai Isya. Setelah Isya balik lagi ke kantor karena kan nggak ada aktivitas lain Hmm. di mes kayak gitu. Jadi ya udah di kantor kadang ya belajar-belajar baca hal yang lain misalnya kayak gitu. Karena nggak tahu kenapa semenjak baca buku bisa senang baca buku, Hmm. jadi lebih senang belajar kayak gitu. Jadi Ya, ya, ya. ya ketika ada waktu luang ya apa nih yang bisa dipelajari, makanya lebih diverse pemahamannya kayak gitu. Ya, ya. Sejauh ini tulisan dari siapa yang Mas Ferdi suka? Kalau suka sih mungkin dari Danko itu ya mungkin ya. Dari Hmm. Danko terus Mark Mark Manson kan dia nulis juga kan di Medium. Medium. Ya, terus tulisan-tulisan dari teman-teman sebenarnya saya suka baca juga Hmm. karena kayak tulisan Uda juga saya suka karena kan personal banget tulisannya Uda dan Hmm. itu salah satu hal yang pengen saya pelajari. Sebenarnya bisa dibilang saya baca di Medium hampir tulisan teman-teman yang di KBM juga saya follow kayak Mbak Tiara Pilokaliste gitu kan itu terus Hmm. Jessica itu saya baca juga karena saya pengen lebih peka aja kayak gitu. Hmm. Apa sih yang bisa diceritakan gitu? Hmm. Sudut mana nih yang bisa diceritakan ke orang lain? Karena kan seperti yang saya bilang di awal, saya nggak lahir di lingkungan yang terbiasa bercerita gitu. Ya, Jadi ya. saya pengen lihat sudut pandang orang-orang ini apa aja sih yang bisa diceritain kayak gitu. Hmm. Dan masih taraf wajar karena sampai sekarang saya jujur masih masih kesusahan untuk cerita sama orang gitu. Makanya saya lebih nyaman nulis aja gitu. Kalau cerita sama orang ya ini layak nggak ya diceritain gitu. Kayaknya nggak penting deh untuk diceritain sama orang kayak gitu. Jadi itu yang oh ini bisa diceritain gitu untuk dapat sudut pandang lah dari teman-teman yang biasa bercerita kayak gitu. Hmm. Menarik, menarik. Mas Ferdi udah berkeluarga belum sih? Belum ya? Alhamdulillah belum, Belum. Oke. masih panjang. Iya, iya. Enggak. Maksudnya eh, kaitannya dengan aktivitas baca dan nulisnya kan eh, dengan kesibukan gitu kan. Ketika udah Hmm, berkeluarga kan biasanya betul. beda gitu. Kadang Mungkin karena nggak gimana? berkeluarga ya nonton filmnya juga yang banyak kan setelah istirahat gitu kayaknya. Iya, iya, iya. Oke. Mungkin teman-teman mau nanya lagi, silakan. Mau nanggepi dan bertanya ke Mungkin saya, saya nanya Mas ke Ferdi. Uda deh kayaknya nih. Nah, boleh, boleh, boleh. Mumpung Udanya masih masih ada daripada nanti kabur kan. Eh Udah kan salah satu tulisannya yang paling banyak itu terkait personal ya pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Saya penasaran hal buruk apa yang pernah terjadi misalnya di komen negatif lah apalah karena saya berpikir cerita personal kayak gini orang nggak akan peduli gitu dan justru ketidakpedulian orang itu menjadi sebuah hal yang istimewa menurut saya jadi saya bisa berekspresi lebih lebih leluasa gitu jadi saya penasaran karena udah 900-an nih hal terburuk apa yang pernah terjadi di Udah selama menceritakan 3 tahun terakhir yang begitu banyak data personal lah ibaratnya seperti itu gitu loh Mas Ferdi, ya. kalau sudah pernah di X sejak tahun 2010 kayak saya, udah nggak ada lagi Aha. yang lebih buruk daripada itu. Menurut Ya juga saya, juga lagi medium itu ramah banget. Iya, iya. Terus ya. saya tuh terharu karena orang-orang medium itu positif semua. X Jadi bagaikan hutan salah rimba. nanyanya jangan ini, karena saya udah teruji di Twitter ya. Nah, berarti berarti pengalaman selama di Twitter itu udah
Hal terburuk apa yang Iya. pernah terjadi jadi? Enggak sih, pada dasarnya sih sama ya semua polanya ya. Hmm. Orang itu kan kalau di media sosial itu hanya melihat kita sepotong doang kan. Mereka nggak tahu cerita di Hmm. belakangnya. Dan seringkali itu yang bikin gemes adalah orang nuduh kita padahal dia hanya ngelihat sepotong itu aja. Cuman karena makin lama saya makin paham itu, akhirnya ketika ada orang yang misalnya, kalau dulu kan saya selalu kenapa sih dia mikirnya kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang Hmm. begitu ada orang yang mikir tertentu, langsung oh yang pertama itu. Yang pertama adalah dia cuma ngelihat saya sepotong. Terus yang kedua itu ya prefrontal cortexnya dia belum berkembang. Itu menghibur saya. Nah habis itu saya udah tenang. Ya, 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 ya. Udah, 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 udah tahan mental berarti ya. Soalnya, soalnya kan kenapa saya tanya ini? Karena kan mayoritas dari kita kan takut memulai karena wah ini terlalu personal, takut inilah, takut itulah. Jadi itu yang saya anggap privilege gitu, karena kita nggak dikenal, Oh, karena kita menyampaikan sesuatu yang personal dan hanya orang-orang yang merasa relate aja, yang merasa itu bernilai, itu yang iya. bikin Kalau seni mas selalu akan ada. Nah, bikin kita jadi berani. Harusnya itu yang halo? bikin kita berani gitu. Hmm. Itu makanya saya penasaran hal Iya. terburuk apa sih Kalau yang pernah kalau saya terjadi. mikirnya gini Ujung-ujungnya mas. kan nggak ada gitu. Ya, gimana Putus-putus udah? sudah. Lah, Nggak ada yang buruk kok. oh, ya Putus, udah ya putus-putus itu ya? kan Sempat ah, hilang Halo? tadi. sempat hilang tadi. Tapi kayaknya emang nggak ada ngobrol kayaknya udah tadi. Ini udah saya nimbrung udah. Ini nggak ada yang buruk atau karena udah terlalu logis aja nih, nggak masuk ke hati. Ya. Oh, Tuh, putus-putus putus. ya. Putus ya. Oke. Oke, itu aja sih kalau saya. Mungkin dari teman-teman mungkin ada yang mau Hmm. sharing lagi. Hmm. Apa ya? Saya tuh lupa ya. Istilah psikologinya apa ya? Tapi di sosial media itu eh, sebenarnya ada semacam prinsip bahwa sebenarnya memang kita sebagai kreatornya mungkin ya, atau eh, penyampai pesannya gitu. Eh, kita cenderung berpikir bahwa semua orang di audiens itu seperti akan mengingat apa yang kita lakukan semuanya gitu. Ya, Ya kan? Padahal ya mereka sebenarnya nggak sepeduli itu. Saya lupa nama prinsipnya apa. Tapi intinya kayak gitu. Jadi ketika kita ngerasa kayak, oh orang bakal tahu banyak soal saya misalkan kayak gitu. Tapi bisa jadi juga mereka nggak sepeduli itu iya, gitu. Kalaupun peduli juga mereka nggak nggak se apa ya nggak nggak bakal sefanatik itu seingat untuk itu juga. nggak sefanatik itu untuk eh, mencelakakan. Ya memang tapi semakin besar audiensnya, memang resikonya semakin besar karena orang yang kita hadapi makin besar, makin banyak. Gitu ya. Akhirnya kan banyak tragedi selebriti ya kira-kira itu kan ya. Nah, makin banyak orangnya, makin orang eh, yang beresiko juga bertambah Hmm. gitu. Dan itu kebanyakan malah dari fans fanatiknya gitu. Itu yang sering terjadi sih. Kalau soal ini Panji Pragiwaksono pernah tuh cerita soal eh, apa ya memposisikan diri sebagai public figure sama fansnya Hmm. gitu. Tapi kalau di penulisan ya banyak sih penulis dengan gaya privasi sendiri-sendiri banyak sih. Mm-mm. Sebenarnya kan juga kita juga ya tinggal pintar-pintarnya kita aja. Mau Mm-mm. seberapa personal pun juga ya kalau hal-hal kayak KTP lah misalnya gitu masa kita harus publikasikan lah gitu kan satu nomor telepon. Tinggal pintar-pintarnya aja kan.
Kayak Hmm, tulisan udah saya lihat juga sepersonal itu pun masih nggak terlalu personal kayak gitu. Tergantung ya, kita ya. juga kan sebenarnya. Dan justru Kok, disitulah letak belajarnya kita kan, latihannya kita di situ kan. Gimana hmm, cara menyampaikan sesuatu yang personal tapi tidak ya. terlalu terbuka. Beberapa waktu lalu muncul beberapa tulisan tentang orang biasa. Gitu. Hmm, Orang biasa ceritanya gimana? Gitu kan ya. Saya juga ngasih konteks gitu kan. Udah Ivan bilang orang biasa ya dengan perannya udah Ivan sehari-hari. iya, iya, Beda iya, dengan kita gitu kan ya. iya, iya. Tapi lama-lama dipikir memang lebih asik jadi orang biasa gitu daripada orang yang luar biasa lah. Toh orang yang biasa juga nanti tiba-tiba dilihat orang gitu kan. Tapi tetap Ya. karena kita merasa biasa ya walaupun kita udah di atas ya biasa aja gitu jadinya gitu. Harusnya tapi saya nggak tahu lah karena saya belum di atas. Sebenarnya kalau menunggu biasa atau luar biasa sebenarnya bukan itu karena yang kita cari kan ketika nulis kan sebenarnya memang tujuannya untuk kita sendiri Iya, iya. ya gitu. Jadi ya perkembangannya yang bisa lihat kita sendiri juga sih Hmm. gitu. Tuh, mungkin Tapi memang asik, uh, memang asiknya asik sih gimana menulis tuh? ini. Hmm. Maksudnya asik karena kita bisa manfaatin sebagai media teman belajar juga bagi saya Hmm. teman belajar ya gitu. Karena Ya, ya, mungkin saya mulai dari hal personal tapi secara perlahan wah kayaknya menarik nih kalau saya bikin tulisan yang lebih dalam nyari data lah apalah gitu. ya. Jadi mulai-mulai ketertarikannya mulai melebar gitu. Karena Hmm. kita ngelakuin sesuatu Ya, ya. itu sih. Ya sesederhana berlatih di publik ya Iya, sebagai orang biasa. betul. Salam orang biasa. Mungkin itu ya teman-teman. Nggak kerasa udah setengah 10 lebih 15 ya dua puluh Udah satu setengah empat puluh lima. 11 gitu. Jadi di tempatnya Mas Ferdi pasti udah Setengah menjelang jam 11. 11 ya. Iya. Jadi terima kasih buat Mas Ferdi malam ini. Mungkin pertanyaan terakhir dari aku sih. Ada impian apa Mas soal aktivitas menulisnya? Impian untuk aktivitas menulis sebenarnya balik lagi ke niat awal saya dulu sih. Hmm, Kenapa saya niat belajar, kenapa saya mau baca buku, karena saya pengen bisa berkomunikasi sama orang, udah itu hmm, aja. Jadi semuanya itu sebenarnya intinya saya pengen punya teman yang benar-benar intim dan hmm, bisa berkomunikasi dengan banyak orang dengan lebih gampang kayak gitu. hmm, Itu aja sih. Dan aku berharap menulis jadi salah satu wadah untuk mengembangkan hal itu kayak gitu. hmm, hmm, hmm. Nggak muluk-muluk lah itu untuk nggak harus bikin buku atau apa gitu. Saya cuma pengen bisa bercerita dan bisa berkomunikasi sama orang kayak gitu Ya, ya. dari menulis Hmm, hmm. itu aja. Oke, menarik, menarik. Berkomunikasi bahkan ya. Kadang ada Iya. yang punya impian bikin buku, ada yang pengen jadi profesi tertentu Hmm. gitu kan ya. Oke, menarik. eh itu dari saya Mas Ferdi. Terima kasih buat kesempatannya dan Ya, waktunya makasih gitu juga. ya. Semoga terus nulis ya, terus berkomunikasi ya. Siap, siap. Sampai jumpa di pekan depan kalau ada teman-teman yang mau hadir lagi di kumpul KBM berikutnya. Terima kasih untuk waktunya teman-teman. Sampai jumpa. Makasih semuanya. Selamat istirahat. Sampai bersiap untuk besok. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebelet pipis, Mas. Oke, siap.